Hai teman-teman, ini adalah bakso dari jamur ya. Nah, mungkin sebagian pas melihat ini langsung mengingatnya ini adalah bakso asli dari daging. Padahal ini tidak. Ini terbuat dari jamur yang kita olah dari jamur yang masih mentah kita proses menjadi bakso atau bisa juga kita jadikan dendeng ya teman-teman ya. Jadi bisa menggantikan makanan dari pengganti dari daging. Sebelumnya teman-teman silahkan dulu like. Nah, ini dia teman-teman, jamur yang kita pakai untuk bikin dendeng atau bakso tadi ya teman-teman ya. Jadi, jamur ini kita rendamkan dulu semalaman ya. Kita rendam semalaman sampai dia itu benar-benar meresap sampai ke dalam. Lalu proses selanjutnya kita peras, lalu akan kita tumbuk. Jadi dia sebenarnya ada dua kemungkinan bisa kita lakukan melalui manual seperti ini, kita tumbuk atau kita blender. Cuman kalau blender kita tidak menyarankan karena blender itu prosesnya itu lebih ribet ya, karena jamurnya itu bisa putus-putus atau terblender halus. Jadi rasa jamurnya itu, serat-seratnya itu tidak ada. Jadi kalau untuk proses yang kita ibu-ibu di rumah atau yang mau mempraktekkan menu vegetarian ini, kita sarankan untuk ditumbuk. Jadi kita tumbuknya seperti ini teman-teman. Kita tumbuk dia halus seperti ini. Jadi semua ini setelah kita cuci bersih beberapa bilas ya, kita cuci sampai dia bersih. Lalu kita tumbuk semuanya menjadi seperti ini. Ini saya pakainya secukupnya saja karena kita pakainya untuk kita tutorial ini tidak banyak sekali teman-teman. Nah, ini dia jamurnya teman-teman ya, pas saat jadinya seperti ini. Nah, dia itu ada serat-seratnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ketika kita gigit, dia itu langsung ada serat seperti, jadi seolah-olah kita itu lagi makan daging. Tapi maksudnya bukan daging beneran ya teman-teman ya, tapi daging dari jamur. Nah, apa sih selanjutnya yang kita lakukan setelah kita menumbuh jamur ini? Nah, proses selanjutnya seperti ini teman-teman ya. Kita sediakan dulu bahan utamanya ya. Ada tepung, kemudian royco jamur, garam, 2 butir telur. Jadi jamur ini semua tadi akan kita aduk semuanya dengan bahan yang sudah kita sediakan tadi teman-teman. Jadi kita perhatikan jamur ini. Nah, dia seperti ini teman-teman. Nanti kita aduk semuanya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Bisa juga teman-teman kalau menyukai dengan tahu, bisa ditambahkan tahu di sini. Tapi ini saya coba yang original saja ya teman-teman ya, yang masih mencari rasa jamur yang original. Jadi pertama-tama kita kasihkan dulu garamnya, kemudian royco jamurnya ya teman-teman. Ini royco jamur Tole ya, mereknya yang saya pakai. Nah, ini kita kasihkan 2 sendok jamur royco ya ke sini. Jadi kita tidak pakai micin di sini atau ajinomoto. Jadi ini sangat sedikit sekali. Jadi kita pakai secukupnya saja. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai dia itu merata dulu. Kemudian kita pecahkan 2 telur ini, kita aduk bersamaan adonan jamur ini. Nah, kita pecahin telurnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, kita telurnya ini sangat baru sekali ya. Kita aduk seperti ini teman-teman ya. Aduk sampai dia rata. Nah, 2 butirnya semuanya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya telur itu dia itu supaya punya rasa lebih ke lemaknya saja. Jadi kalau yang vegan bisa kita gantikan dengan tepung. Bisa teman-teman ganti dengan tepung maizena ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya masih menggunakan telur. Nah, kemudian tepung ini saya pakai, kita hanya pakai lebih kurang. Nah, ini 1 sendok. Teman-teman, 2 sendok. Kita pakai, kemudian 3 sendok. Teman-teman lihat, sebenarnya kalau dia ini tepungnya nggak boleh banyak ya teman-teman ya. Kalau saya mencobanya 3 sendok dulu, karena kalau banyak tepungnya nanti rasa jamurnya toh berkurang atau kurang rasa enak. Nah,
Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman ya, biar rata ya. Jadi menyatu perasannya tadi, lalu dengan telurnya dan juga tepungnya teman-teman. Kita aduk sampai dia rata-rata dan kita olah sesuai dengan yang kita mau. Misalnya dijadikan bakso. Jadi bakso dengan dendeng itu rasanya itu sama persis ya teman-teman ya. Cuman bedanya di bentuknya saja. Jadi kalau bakso kita bikinnya yang bulat-bulat. Jadi kalau dendeng kita bikinnya lebih ke pipi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya simple sekali. Sebenarnya asal kita tahu cara membuat gimana sih kalau umumnya kita membuat daging dari ayam terus kita bikin baksonya, dia prosesnya juga seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini ya. Kita pipihkan seperti ini teman-teman. Nah, ini dendengnya ya teman-teman ya. Ini dendeng dari jamur. Nah, teman-teman, kita akan membuat dendeng terlebih dahulu ya. Kita buat secukupnya. Kita bagi dua dari yang adonan tadi itu. Jadi adonan dari jamur itu kita bagi dua, satu dijadikan bakso, satunya dijadikan dendeng. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dendengnya ini nanti kalau kita goreng enak ya teman-teman ya, karena dia itu lemak. Terus kalau dia namanya juga dimakan panas-panas, pasti rasanya itu lebih enak. Nah, kalau jadi teman-teman ya pengen belajar di rumah, boleh diikutin cara ini. Ini adalah cara yang saya bikin yang paling simple sekali. Mengingat semua bahan yang di rumah pasti menyediakan yang namanya bahan dasar seperti ini, tepung, kemudian roiko jamur, garam. Nah, yang seperti ini kita pakai yang lebih gampang dulu ya. Jadi praktis sekali teman-teman cobain. Apalagi yang baru belajar vegetarian, mungkin tidak ada menu tambahan di rumah, ini bisa dijadikan alternatif lain ya, supaya kita bisa belajar vegetarian di rumah. Nah, ini kita dapatnya itu juga tidak banyak ya teman-teman ya. Isinya sebenarnya sedikit sekali. Jadi sisanya ini nanti kita akan jadikan juga bakso ya teman-teman ya. Bakso itu dia bulat-bulat saja. Jadi kalau teman-teman menyukai bentuk yang lain, mau dibikin kayak model persegi atau model apa, itu tidak ngaruh. Ini kalau saya bikinnya itu model bulat saja karena namanya. Nah, jadi kalau setelah selesai kita membuat ini semua, selanjutnya nanti kita akan memanaskan dulu minyaknya ya. Minyak untuk penggorengan bakso dan juga dendengnya teman-teman. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini bahannya itu sama. Jadi bedanya itu di bentuk saja. Jadi teman-teman di rumah silakan dicoba ya. Ini sangat membantu sekali untuk menu tambahan kita di rumah. Jadi kalau ada sebagian mungkin ibu-ibu atau cici-cici tidak menyukai bahan yang frozen food, takutnya ada mengandung pengawet atau apa, ini bisa dijadikan alternatif yang yang simple. Nah, ini baksonya kita bikin juga tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman praktekin di rumah. Nah, dia sudah jadi bakso dan juga dendengnya ya teman-teman ya. Ini sudah jadi adonannya dan bentuk yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah maunya dibentuk seperti apa untuk bak gulung, itu juga bisa. Jadi kalau ini kita enggak. Jadi tadi minyak yang sudah kita panaskan tadi itu kita akan memasukkan gorengan dendeng terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita masukkan dendeng terlebih dahulu. Sebenarnya mau yang bakso dulu juga tidak masalah, tapi ini kita masukin dulu dendengnya ya teman-teman ya. Teman-teman harus semangat saat bikin. Misalnya pertama kali kita gagal, kita harus mencoba lagi dan mencoba lagi teman-teman. Karena sekali saja namanya juga uji coba pasti belum berhasil. Teman-teman tidak boleh putus semangat, teman-teman tuh harus kreatif. Karena vegetarian itu tidak boleh tidak kreatif, dia akan bosen. Jadi kalau kita belajar di luar mungkin kadang kita bisa bosen ya. Jadi kalau misalnya kita bikin jadi, semakin kita mencobanya, kita semakin kreatif dan itu menjadi tidak bosan. Jadi ibu-ibu di rumah makin bahagia karena menunya itu diganti-ganti. Nah, ini gorengannya ya. Jadi teman-teman saat menggoreng ini usahakan dia itu sampai setengah matang dulu ya teman-teman ya. Jangan belum apa-apa dipindahin atau dibalikin, karena kalau dibalikin nanti justru dia itu hancur.
Nah, kita lihat seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, udah setengah mateng, sudah merah seperti itu, baru kita balikin. Supaya apa? Supaya tidak hancur teman-teman. Jadi tidak semua makanan itu ketika dia itu benar-benar mentah kita aduk, dia pasti hancur teman-teman. Jadi dia itu bukan seperti memanaskan saja, tapi dia itu memang memasak atau menggoreng. Jadi dia itu memang harus apinya itu benar-benar rata, sedang ke panasnya, suhunya itu sangat menentukan dari daging ini. Jadi kalau api terlalu besar, luarnya masak, dalamnya itu mentah. Jadi itu juga tidak baik ya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi saran untuk teman-teman. Kalau misalnya membuat dendeng ini, bisa juga loh teman-teman goreng dalam porsi banyak. Kalau kita di rumah makan ini, kita membuatnya itu dalam jumlah banyak. Jadi sekali bikin mungkin 5-6 kilo ya. Bahan bakunya itu kita jadikan dendeng, lalu kita simpankan frozen. Jadi ketika mau dipakai tinggal kita sambal saja teman-teman. Jadi banyak sekali yang perlu teman perhatikan ya, yang memudahkan kita untuk bervegetarian. Nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih banyak vegetarian, jangan lupa teman-teman subscribe saya, like dan juga komentar, bantu saya membuat tutorial lebih banyak lagi, membantu teman-teman di rumah belajar banyak tentang vegetarian, dan vegetarian makin berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja ya penggorengannya ini ya, gorengan jamurnya ini selesai. Nah ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini jamur dendeng ya, yang kita bikin yang pertama itu sudah jadi. Jadi dia kalau masak itu seperti ini warnanya teman-teman, coklat. Jadi kita pindahkan ke piring. Nah ini dia teman-teman, sudah jadi dendeng jamurnya. Nanti kita tinggal sambal atau kita cocol dengan minyak, dengan cabai yang sudah ada ya teman-teman. Silahkan dipraktekin di rumah ya. Nah jamurnya seperti ini teman-teman, asli benar-benar jamur. Jadi ini kita bikin yang pertama sekali, dasar sekali kita bikin dari jamur saja ya, tidak ada tambahan lain-lain. Nah teman-teman bisa praktekin di rumah, jangan lupa untuk dicoba. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita yang minyak tadi itu, kita melanjutkan gorengan berikutnya, yaitu kita goreng lagi bakso jamurnya teman-teman. Semuanya kita masukin. Dia juga seperti yang pertama, jamurnya itu usahakan tidak dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik nanti justru dia hancur. Jadi kita gorengkan seperti ini, biarkan dia sampai setengah mateng, baru kita balikkan. Jadi teman-teman untuk yang mau belajar vegetarian ini adalah salah satu menu andalan dari vegetarian, dari bakso jamur, kemudian dendeng jamur, rendang jamur. Jadi semuanya itu dari jamur. Jadi selanjutnya ada juga vegetarian yang dasarnya dari tepung. Nanti akan kita pelajarin di episode berikutnya teman-teman. Nah kita goreng seperti ini, baru nanti kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Bakso jamurnya ini kita goreng sampai dia berwarna merah seperti ini teman-teman. Nah dia sudah merah ya teman-teman ya. Jika sudah masak, kita bisa membuat aneka menu ya, menu dari sambal bakso jamur, atau kita bisa masak asam manis, lalu atau kita bikin sop bakso. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan bakso jamur ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba di rumah ya, tidak boleh gagal. Jika misalnya kita gagal yang pertama, kita coba lagi yang kedua, kita coba berikutnya sampai kita benar-benar berhasil. Nah ini sambil kita nunggu dia masak, jangan lupa teman-teman bagikan sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Bantu saya tetap aktif untuk membuat tutorial makanan vegetarian. Nah ini sudah masak teman-teman ya, kita bisa mengangkatnya.
dan kita menyaringnya supaya dia itu tidak berminyak. Jadi sebenarnya makanan yang digoreng itu banyak sekali minyak. Jadi kalau kita memasaknya, kita harus menyaringnya dan membiarkannya lebih lama di luar biar minyaknya benar-benar terbuang. Jadi kita tidak boleh banyak minyak ya kalau kita makan minyak. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi bakso dari jamurnya ya. Nah, kemudian kita akan cocolkan dengan cabai yang sudah kita siapin, cabai hijau. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, barangnya sudah jadi, sudah kita tes, tinggal kita makan lagi. Jadi bisa dijadikan santapan menu siang atau santapan menu malam ya teman-teman. Tetap dukung saya, jangan lupa subscribe Royal Vegetarian dan like serta komen teman-teman, dukung saya terus agar vegetarian berkembang jaya. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan membuat micia ya. Mikin kalau orang Medan bilang, yaitu micia gluten, daging gluten dari tepung. Nah, ini saya bikinnya itu dari 2 kilo tepung cakra. Nah, ini saya sudah timbangkan terlebih dahulu ya, tepung cakranya ini. Nah, teman-teman, selanjutnya apa yang perlu kita bikin? Kita menyediakan dulu tempatnya ya. Tempatnya kita sediakan dulu. Kemudian 2 kilo tepung ini kita tuangkan ya teman-teman ya. Kita tuangkan ke baskom ya. Kita tuang ke baskom. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebelumnya sudah kita saring dan ini memang tepungnya bagus. Jadi kalau kita mau bikin itu micia, kita harus ambil tepung yang proteinnya tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini semua sudah kita tuang teman-teman. Jadi selanjutnya kita berikan air ya, air secukupnya. Dan ini garamnya. Garamnya tidak perlu terlalu banyak, takut dia terlalu asin ya teman-teman. Kemudian ini air kita tuang di sini. Air di sini saya lupa ya saya kasihnya berapa. Tapi seperti biasa kita bikin kue ya, kuenya itu secukupnya air sampai dia itu sempat mengembang. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita mengadonnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita bikin tepungnya ini aduk-aduk seperti ini. Jadi kalau kurang nanti airnya bisa kita tambah lagi ya teman-teman ya. Kita tambah pelan-pelan. Jadi tidak boleh sekaligus. Kalau sekaligus nanti terlalu lunak, justru dagingnya itu juga pas jadinya itu dia lembek teman-teman. Nah, dia seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dia sudah menyatu nanti dengan air, dia nanti bentuknya seperti ini. Jadi tidak perlu terlalu banyak air kita kasih. Kita berikan sesuai dengan tepung yang kita sediakan saja teman-teman. Kita aduk sampai dia itu kembang atau menyatu tepungnya ini. Nah, kalau ini kan masih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat. Ini tepungnya ini yang protein tinggi. Karena kenapa? Kalau kita cuci nanti tepungnya, dia lebih banyak terbuangnya teman-teman. Nah, ini tepungnya sudah jadi ya teman-teman ya. Nanti kita akan membuat macam-macam menu yang diperoleh dari daging ini. Bisa dijadikan menu daging kecap, bisa dijadikan juga menu daging rendang, bisa juga dijadikan menu sop. Jadi dari daging ini pengganti dari daging ayam atau daging lainnya, tepung ini mungkin alternatif untuk teman-teman belajar. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, nanti akan kita biarkan tepung ini tunggu sampai dia kembang. Biasanya kalau kita kasihnya itu lebih kurang 2 sampai 2,5 jam. Jadi kita biarkan dulu dia, kita diamkan lebih kurang 2 sampai 2,5 jam ya teman-teman. Kita tutup tepungnya ini sampai Mari kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Ini sudah kita diamkan tadi 2 jam lebih ya. Saya prediksi tadi dia jam 2.30. Nah, ini dia jadinya teman-teman. Jadi tepungnya itu sudah mengembang. Nah, teman-teman lihat. Dia sudah seperti ini, teman-teman. Jadi kalau seperti ini, tepungnya itu sudah bisa kita cuci. 2 jam 30 menit. Nah, tepungnya sudah bisa kita cuci ya, teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa, teman-teman?
Nah, kita kasihkan air, kita cuci terus. Kita cuci sampai tepung ini bersih. Jadi kita aduk-aduk seperti ini dahulu ya. Nanti kita berikan air, nanti kita bilas sampai airnya bersih. Jadi teman-teman bisa belajarnya pelan-pelan. Ini saya bikin tutorialnya sangat panjang sekali supaya yang di rumah juga bisa belajar step by step mengikuti langkah kita. Jadi kita ikut. Jadi sebenarnya selain seperti ini kita bikinnya langsung tuangkan dari air ke baskom ini, bisa juga lewat keran. Jadi lebih keran itu lebih cepat, lebih fleksibel. Tapi karena pemula kita bikin yang tahap yang paling mudah dulu ya teman-teman ya. Kita aduk di baskom. Nah, jadi teman-teman lihat seperti ini ya teman-teman ya. Belajar terus, kita pasti bisa. Tepung ini kalau dijadikan daging 1 kilo itu jadinya hanya 4 on maksimalnya itu. Jadi kalau yang lebih bersih jadi 3,5 on, paling maksimal 4 on lebih. Jadi dia itu tidak bisa banyak. Jadi kalau justru kita dapatnya itu 6 on, berarti tepungnya itu tidak bersih. Nanti ketika dijadikan daging dia itu lumer, hancur ya teman-teman ya. Jadi ini adalah prosesnya cara mencuci tepung. Jadi kita kasihkan lagi ya bilasan yang kedua kalinya untuk tepung ini. Jadi kalau teman-teman mau belajar, sebenarnya berapa kali sih tepung ini dicuci dengan takaran 2 kilo? Nah teman-teman lihat, ini adalah bilasan untuk kedua ya, atau cucian kedua tepung yang kita cuci tadi. Nah ini dia masih sangat putih sekali ya, boleh dibilang masih patinya ini teman-teman. Jadi kita bikin terus sampai dia itu jadi benar-benar bersih. Teman-teman itu model kita membilas tepung ini sebenarnya sesuai dengan keinginan saja. Jadi dia tetap jadi tepung walaupun teman bikin modelnya berbeda dari yang teman-teman lihat. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Masih sangat banyak sekali tepung yang kita buang. Sebenarnya tepung ini jika kita mau jadikan menu lain bisa seperti hupio. Tapi kalau ini saya tidak ada pakai ya. Kita kasih multiguna ke makanan ternak aja ya teman-teman ya. Nah ini sudah jadi yang bilasan keduanya teman-teman. Dia lengket-lengket seperti ini ya teman-teman. Lihat ya, dia sepertinya itu tidak menyatu. Jadi tidak apa-apa teman-teman. Jadi kita terus membilasnya sampai dia itu bersih. Ini adalah yang kedua kalinya. Sampai dia itu semuanya kita ambil dagingnya ya, kecuali airnya ini, air tepung ini tidak dipakai karena juga dicuci dengan tangan seperti ini ya, tanpa pelindung ya. Jadi kita pasti tidak membuat adonan lain. Kemudian ini adalah bilasan yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya kita membilas michianya. Jadi airnya itu masih tetap putih ya teman-teman ya. Kita bilas sampai benar-benar dia itu jadi seperti daging gumpalan, bukan daging gumpalan ya, michia potongan daging yang tidak terpisah-pisah itu. Kalau ini kan masih belum bersih kali ya, jadi dia itu masih belum menyatu. Kita lihat ya teman-teman ya. Cuci ini tepung ini kita biasa membutuhkan waktu kalau misalnya kita jam 10 membuatnya, membiarkan 2,5 jam, berarti jam 1 ya bisa kita kerjain. Jadi kita ngadonnya setengah jam, dibiarkan 2,5 jam jadi 3 jam, jadi jam 10 jadinya jam 11, jam 12, jam 1 sudah bisa kita bersihkan.
Jadi kita bersihkannya itu nanti dia ada gumpalan-gumpalan kecil, tidak perlu diambil ya, itu kita buang aja karena dia tetap tidak akan menyatu. Nah, kita cuci sampai dia bersih 8 sampai 9 kali ya teman-teman ya. 8 sampai 9 kali itu biasanya dia sudah bersih. Jadi, teman-teman di rumah kalau memprakteknya harus step by step seperti ini, juga harus belajar pelan-pelan. Dia tidak bisa sekali bikin pasti jadi belum teman-teman. Jadi kita itu harus sabar. Kita bikin dulu dia seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat, kita sortirkan dulu yang gumpalan-gumpalannya itu tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Dagingnya kan nampak ya, ada lapis-lapisannya itu. Jadi ini banyak sekali menu yang bisa kita bikin. Dari mulai yang kecap, kemudian menjadi sioba. Kita bisa jadikan juga meja polos masak jahe. Lalu kita bisa juga kan rendangkan dia. Jadi banyak sekali, bisa juga digulai. Semuanya enak. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang belum pernah mencoba menggulainya, nanti di video kita berikutnya kita akan membuat rendang dari meja, kemudian gulai dari meja. Atau kita bisa juga masak ayam kunyit yang bahan dasarnya juga dari meja ini atau gluten ini. Nah, sambil kita menunggu ini masak, kita tidak lupa menyediakan juga air panas, direbus dahulu ya. Itu air yang kita pakai nanti air panas atau air mendidih yang akan kita rebus ini. Jadi kalau teman-teman merebusnya itu ingat, dia itu harus dengan air panas atau air mendidih. Tidak boleh air yang belum masak. Jadi kalau belum masak dia itu nanti hancur ya teman-teman ya. Kita tunggu ini airnya biar benar-benar bersih ya. Kita lihat dagingnya itu sudah bisa disayat-sayat seperti ini teman-teman. Ini sudah hampir jadi. Jadi teman-teman bisa coba ya. Nah, dagingnya ini, mijiannya ini sudah mulai menyatu.
Jika semuanya sudah selesai dan sudah bersih, kita lanjutkan untuk merendamnya lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Nah teman-teman, lihat ini daging yang kita hasilkan dari 2 kilo daging tadi. Setelah 20 menit, ini dia daging jadinya ya teman-teman ya. Dia ada lapis-lapisannya itu. Nah, seperti ini. Kita cubit-cubitkan seperti ini, dia lengket teman-teman. Nah, dia menyatu. Dia sudah menyatu antara antara tepungnya ini sudah ada lapis-lapisannya. Jadi teman-teman tinggal kita olah lagi. Akan kita rebus ya. Jadi teman-teman sediakan dulu ya air untuk merebus tepung ini tadi. Jadi caranya adalah kita memanjang seperti ini teman-teman. Kita potong panjang seperti, kemudian kita pelintirkan seperti ini. Kita bikin kayak kue pilin ya. Jadi kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita biarkan, kita ikat ujungnya. Nah, praktis sekali teman-teman. Kalau dia tepungnya bagus, dia berkilat seperti ini, mengkilap. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Cantik sekali bukan? Kita potong lagi berikutnya. Jadi semua dagingnya itu tadi kita bikin serupa seperti itu sampai habis. Kita ikat ya teman-teman. Kalau tidak diikat nanti dia itu pas diiniin dia terbuka dan jadi tidak bagus. Nah seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Ini dia jadinya teman-teman ya. Tidak banyak, hanya dapat beberapa potong saja. Jadi kemudian kita masukkan ke air yang sudah mendidih tadi. Cara melihat tepungnya sudah masak atau apa, dagingnya ini sudah masak atau apa, gampang sekali teman-teman. Setelah air mendidih merebus, dia sampai mengembang, sampai dia muncul ke permukaan, artinya dia sudah masak teman-teman. Nah seperti ini, dia sudah muncul ke permukaan teman-teman, berarti dia sudah masak. Jadi tidak perlu kita pakai tusuk, kita tusuk lagi tidak perlu teman-teman. Tandainnya saja dengan dia sudah terangkat ke atas seperti ini, artinya dia sudah masak. Nah teman-teman lihat, cantik sekali bukan? Nah ini dagingnya ini tepung protein tinggi teman-teman. Ingat, dia tidak bisa pakai segitiga. Dulu saya pernah pakai segitiga, hasilnya itu kurang maksimal. Jadi kita pakai yang namanya tepung cakra, tepung protein tinggi ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, kita diamkan dulu di air yang biasa supaya dia itu tidak lengket. Jadi kalau misalnya teman-teman rebus kemudian teman-teman taruh di baskom, biasakan ditaruh dengan air dingin ya, atau air biasa juga tidak masalah supaya dia itu tidak lengket-lengket. Jadi kalau sudah jadi, sudah dingin, kemudian kita angkat. Nah ini dia teman-teman, sudah jadi miccia dari tepung. Silakan dicoba. Nih, tada, sudah jadi. Tunggu selanjutnya kita proses jadi ayam ya, ayam kecap, ayam rendang. Terlalu tinggi ya. Putarkan ya. Oke, lu taruh di bawah. Oke. Oke, gunting. Taruh sini. Iya. Enggak, dulu gabungkan aja dia. Sini aja. Potong semua sampai habis dulu ya. Mana gunting apa juga? Mana di bawah, tolong jangan menyemak di sini nah.
Sebenarnya yang bikin jelek itu kutekmu. Kuteknya tinggal setengah kan.